Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi, dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya tidak sendirian karena saya ditemani co-host oleh seorang anak Tuhan yang masih muda, ganteng juga, masih muda, cinta Tuhan, senang belajar kebenaran firman Tuhan. Dia juga dipakai Tuhan di bidang hukum sebab beliau adalah pengacara muda, seorang sahabat, seorang yang sudah saya anggap seperti adik sendiri juga, Brian Gurki. Thank you, Bri. Thank you, Ko. Sudah hadir menemani aku pada kesempatan ini ya, menggantikan Pastor Ruli yang berhalangan. Dan kita nih, Bri, nggak cuman berdua. Siap. Kita ditemani oleh seorang bintang tamu, pastor masih muda juga, pencipta lagu yang sangat terkenal ya, lagu Sungguh Indah. Wah, semua pasti tahu sudah ya. Dan ini beliau juga bukan baru pertama kali, ini udah yang ketiga kali ngobrol-ngobrol di tempat ini. Siapa lagi kalau bukan Pastor Raguel Lewi. Thank you, Pastor Wigan. Thank you so much Brian. sudah Nice to see you. menemani kita pada kesempatan ini. Udah 3 kali ya, thank God yes, lah. dan pada kesempatan ini kita Bri mau bahas tentang penata layanan atau stewardship ya. Nice. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik secara langsung di YouTube channel Lifehouse Community maupun secara tunda di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, baik saudara yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, khususnya pemirsa Live Channel. Saya tahu banyak banget dari Indonesia Timur. Setiap kali Bri aku pelayanan ke Indonesia Timur, ini banyak banget yang nonton acara kita ini dari MNC Live Channel. So saya ucapkan, kapanpun saudara menonton acara ini, buka hatimu, siapkan catatan, siapkan hati yang siap dibajak, siap ditaburi, karena saya pun selalu banyak belajar dari narasumber yang hadir. Dan seperti tadi saya katakan, kita mau bahas tentang penata layanan atau stewardship. Sebelum kita tanya-tanya sama Pastor Raguel ya, saya mau menyampaikan sedikit dulu, sepatah dua patah kata ya. Lukas pasal 16 ya, dari ayat yang pertama itu adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nanti saudara baca sendiri ayatnya di rumah ya. Tetapi ada satu bagian ya yang saya soroti dan saya mencoba mengambil makna rohaninya yang bisa diaplikasikan kepada kita. Salah satunya berkenan dengan tema kita pada kesempatan ini tentang penata layanan adalah gini. Di sini dikatakan bahwa saya akan baca di ayat yang saya baca dari ayat yang pertama deh ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu, coba lihat ya, dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara ya. Nah, ayat yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Oke, stop aja sampai di sini. Saya mau katakan gini saudara ya, bendahara ini menghadapi hari pemecatan. Kita, siapapun kita, termasuk saya ya, kita semua menunggu yang namanya dalam tanda petik hari pemecatan ya, pemecatan kita sebagai manusia di bumi ini ya. Dan apakah kita tergolong bendahara yang baik atau yang tidak baik ya? Satu saat ya, itu ayat yang kedua, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Setiap kita pasti akan dimintakan pertanggungan jawab. Atas apa? Atas semua hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita bicara, ngobrol pada kesempatan ini tentang penata layanan. Nah, saya buka sampai di sini dulu sebelum kita tanya Pastor Raguel. Bro Brian, mau ngomong apa nih dulu dikit nih tentang penata layanan? Di sini Pastor Raguel. Ada satu mungkin yang tadi Pastor Wigan lupa sampaikan, selain sahabat dan adik, tapi saya juga menti. Saya banyak diajarin sama Pastor Wigan. Hidup maupun banyak pemahaman-pemahaman yang dibukakan juga sama Pastor Wigan. Mungkin aku sedikit melanjutkan dari Ko Wigan tadi. Aku juga suka banget kok konsep yang Alkitab coba present ke kita, apalagi soal yang Lukas 16 itu. Karena ada satu yang menarik yang mungkin bisa jadi bahasan kita juga di ayat 8 sama ayat 9.
Aku izin bacain Lukas 16 ayat 8 dan ayat 9. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu Ya. karena ia telah bertindak dengan cerdik. Cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap samanya daripada anak-anak terang. Yes. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, So good. supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Menurut aku ini something to point out, view dari Alkitab mengenai cara stewardship, cara penata layanan atas mamon gitu. Jadi ini sangat menarik untuk dibahas. Aku pasti akan sangat enlightened dari Ko Egan maupun dari Koel. Gitu mungkin. Oke, boleh kasih selayang pandang dulu tentang penata layanan ini yang kita bahas. Kalau dari yang saya pelajarin, saya suka banget apa yang Pastor Wigan dan Brian ngobrol. Gini, menurut saya dulu tidak pernah aware sama terms ini, stewardship, karena jarang kan. Kita kan kalau di Indonesia nggak ngobrol, wah you're a good steward ya, kamu pengelola baik. Kita nggak, kayak jarang sekali ada pujian tentang pengelola yang baik. Sampai saya menyadari bahwa ternyata stewardship itu adalah sesuatu yang sebenarnya penting, tapi saya pernah keliling banyak gereja, nggak ada yang pernah bahas ini. Bahasnya soal iman, Tuhan pasti sanggup, Tuhan gitu. Benar, Tuhan pasti sanggup. Banyak orang bicara soal berkat, tapi nggak banyak yang bicara soal mengelola berkat menurut saya. Jadi banyak hal yang harus kita kelola. Stewardship tuh saya suka banget, makanya stewardship itu kan pengelolaan. Tapi ada satu kata bahasa Indonesia yang saya suka banget, penata layanan. Penata layanan. Gimana tuh coba? Penata layanan itu saya suka banget. Kenapa? Karena ngasih saya ide bahwa pada waktu saya terjemahan kata ini ada kata tata dan ada kata layan. Layan memberi kita ide bahwa penata layanan itu ada bicara tentang bagaimana kita menata yang kita sudah miliki supaya kita bisa melayani lebih baik lagi. So good. It's deep. Kenapa? Karena sejatinya memang hidup udah tentang melayani. Bisnis pun semua tentang melayani. Di situ saya menyadari bahwa memang kita tidak dipanggil untuk menjadi tuan. Kita dipanggil jadi pelayan, penilik, pengelola. Dan kalau kita mau jujur, banyak orang di kitab Kejadian 1, kitab Kejadian 2, kitab Kejadian 3 kayaknya mikirnya Tuhan ciptain manusia untuk menikah doang kan, maksudnya kan nikah doang hidup begitu, saya mau beranak cucu dan sebagainya. Tapi tugas pertama yang Tuhan titipin itu tuh Adam ada untuk mengusahakan dan melihara Taman Eden. Bukan dia yang punya Taman Eden, tapi Tuhan suruh usahakan dan Tuhan suruh pelihara. Dan di sini saya belajar bahwa pelayanan itu, penata layanan itu sebenarnya satu tujuan kita hidup di dunia ini. Mengelola yang bukan punya kita, seolah-olah itu milik kita, sampai yang benar memiliki ngambil dan kita dengan lega hati bilang, this is all belongs to you. Jadi menurut saya ini harus mental yang kita punya. Hati yang kita miliki sampai hari ini. Nah, saya suka ada sebuah penata layanan tuh idenya kayak gini nih. Jadi gini. Gimana? Ini buat orang gampang ya. Saya ada 4 mindset stewardship yang saya selalu punya. Nomor 1, Tuhan pemilik, saya pengelola. Oke, Tuhan pemilik, saya pengelola. Nah, ini idenya kayak ini saya suka pakai analogi ini. Pas kecil, saya tuh nggak langsung punya handphone yang saya bisa punya. I cannot afford it dulu kan, masih kecil kan. Tapi orang tua saya kasih pinjam handphone dia untuk saya pakai. Nah, idenya itu dimulai dari situ. Jadi gini, handphone itu saya yang pakai. Pemiliknya orang tua saya yang pakai. Nah, saya boleh pakai model gimana pun juga, asal jangan sampai ngerusak handphone ini. Jangan sampai saya itu kayak melakukan hal-hal bertentangan dengan si pemiliknya. Handphone gitu. Yang penting jangan sampai saya chat orang, yuk bikin bom gitu. Nah, itu pasti enggak tuh, pasti dimarahin tuh saya. Nah, yang saya dan orang tua saya juga expect untuk pas saya dikasih pinjam handphone ini, memang pulsa mereka yang isi, memang kita boleh pakai, tetapi kita harus perbaiki, hati-hati dengan handphone ini, jangan sampai rusak, jangan sampai malah ngerusak. Nah, yang keempat, kalau misalnya kita coba dikasih pinjam, suatu saat pasti diambil, kita harus berbesar hati. Dari situ saya belajar banyak tentang stewardship. Nomor 1, Tuhan pemilik, saya pengelola. Kedua, pengelola harus satu tim dan satu mindset dengan si pemilik. Yang ketiga, apa yang dititipkan harus tetap kita buat jadi baik atau lebih baik. Yang keempat, apa yang dipercayakan bisa saja diambil, saya harus berbesar hati. Oke, tunggu. Nah, kita mau bahas dari yang poin pertama ya. Tuhan adalah pemilik. Nah, ini nih aplikasinya gimana
maksudnya gini, ini mudah dikatakan, tapi sulit nih. Oh iya, memang Untuk sulit. apa kita terapin? Nah, jadi aplikasi untuk kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik itu kira-kira gimana? Kalau setiap kali, nah aplikasi sebenarnya sangat-sangat mudah, tapi sebenarnya sangat menyebalkan. Minimal satu, jabatan di gereja. Kamu siap dapat, kalau tiba-tiba dilepas lagi bisa nggak? Itu nomor satu dulu tuh. Karena saya menemukan di gereja banyak orang bisa dikasih jabatan pastor apa lagi tuh, koordinator apa. Tetapi begitu dia dikasih mau dilepas jabatannya, mungkin karena dia udah capek atau mungkin dia harusnya udah nggak bisa lagi atau dia nggak bisa keep up, tiba-tiba dia tersinggung. Itu menurut saya salah satu contoh kecil dari yang harusnya penilik perlahan-lahan jadi pemilik. Itu salah satu. Nah, dan itu menurut saya stewardship mungkin salah satu makanya saya bilang bahwa ini sebenarnya kurang banyak dibicarakan, bahwa sejatinya bahwa memang ya kalau fakta, kalau ini memang kamu punya, begitu kamu meninggal harusnya kamu bawa kan ke surga. Kenyataannya kamu nggak bawa ini ke surga, ini bukti bahwa bukan kamu yang punya, itu aja. Dan aplikasi di situ, terus fakta bahwa misalnya kita kalau namanya dipinjemin kan bisa diambil lagi. Iya. Itu dipinjemin bisa diambil lagi at anytime ya. Anytime. Nah makanya saya selalu belajar bahwa ini lebih bicara ke sikap hati. Dan kalau misalnya kita punya sikap hati ini, saya percaya bahwa kita akan bisa punya hati yang lebih baik lagi. Kita nggak bakal mudah kalau misalnya sesuatu tuh dilepas dari kita. Saya mempelajarinya cukup lama. Saya ngomong pada waktu sama pastors dan di hadapan jemaat. Jabatan saya pun hari ini, as a executive pastor di gereja lokal saya, New One Church, ini hanyalah sebuah titipan, dan saya harus belajar jadi steward yang baik di sini. Dan steward yang baik tuh, nah kita ngerti steward tuh artinya apa? Tuhan kan di Alkitab ngomong bahwa Tuhan mengutus manusia Taman Eden untuk mengusahakan memelihara. Kalau saya mau lihat memelihara itu lebih tentang sesuatu yang kita buat itu sudah baik, kita buat tetap baik. Kan ada kan orang dikasih sesuatu malah jadi tambah rusak kan? Enggak, itu dibuat untuk jadi baik. Tapi yang mengusahakan tuh kata yang powerful sih. Karena mengusahakan bicara bahwa apa yang sudah baik, kalau saya kutip istilahnya Pastor Wigan, di yang baik itu ada potensi jadi lebih baik, kamu buka potensinya itu sehingga dia, apa yang Tuhan sudah buat baik, kamu buat jadi lebih baik lagi. Itu stewardship tuh. Jadi menurut saya itu dalam banget. Jadi memang di Kejadian 2 itu kata mengusahakan. Atau dalam bahasa Inggris kata cultivate. Cultivate itu tuh, cultivate itu tuh gila tuh kata. Ya. Itu kan bring out the best. Bring out the best. Itu tuh kultivasi tuh aneh banget menurut itu kata. Kayak kalau saya renungin lagi, saya mikir kayak ini beneran kepercayaan Tuhan nih. Jadi kayak Tuhan udah bikin, kamu bayangkan bumi kurang bagus apa sebenarnya? Ya, tapi sungguh amat baik dia bilang kan. Tapi dia bilang no, I know you bisa buat ini jadi lebih baik lagi. Kamu bayangin gak sih kayak you bring out the best, kayak waduh gila. Jadi saya ngerasa itulah kepercayaan dari Tuhan. Cultivate, tanahnya sudah ada, bisa ditanemin nggak? Bisa. Tapi kalau di cultivate, lebih subur lagi. Nah itulah potensi yang Tuhan taruh. Nah ini saya kalau sekalangan teman-teman sains ya, saya suka iseng ngobrol gini. Ini iseng ngobrol saya. Dia bilang gini, God itu He is the creator. Tapi Tuhan kasih kita gift of inventor. Creator membuat sesuatu dari nggak ada jadi ada, itu Tuhan yang bisa. Tapi karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, kita punya daya cipta yang lebih mediocre dari dia. Tapi sebenarnya kita bisa buat sesuatu, yaitu kita membuat sesuatu dari yang sudah ada. Itu kan called invention gitu maksud saya. Dan saya kadang ngerasa itu salah satu bisa bagian dari stewardship. Inventing something. Dari sesuatu yang baik dari situ. Dan itu yang sangat saya renungkan itu. Jadi ya makanya stewardship itu yang saya pelajari di setiap kata. Saya dulu berpikir kalau kita lihat kata stewardship di kalangan bisnis itu bicara tentang sistem, bicara soal manajemen, bicara soal sesuatu yang sifatnya membatasi, tapi membatasinya itu bukan untuk menyusahkan tapi untuk membuat segala sesuatu jadi lebih baik lagi. Dan disitulah saya berpikir bahwa nggak heran ya, Tuhan itu, kita setuju nggak pastors? God is not God of chaos. Yes, God is God of order. Amen. Pasti. Dan makanya pertama kali dia buat itu kan dari, kalau kata perjanjian baru tohu wabohu ya, belum perjanjian lama bumi belum berbentuk sudah rusak dan kegelapan menutupinya, dan makanya dia pertama kali buat dia tata order
Stewardship juga bicara soal order, Yes. penataan. Jadi makanya, nah ini sangat penting bagi para seniman dan bagi para orang-orang yang bekerja dengan baik juga, bahwa sebenarnya kamu akan jalankan prinsip Tuhan pada waktu kamu bangun hidupmu sesuai order. Order apa? Minimal bangun pagi, tidur malam, tiap Very hari di simple. waktu yang sama. It's called order. Orang anak dunia bilangnya, oh itu stagnan. Nggak, itu order. Yang bikin sehat itu. Sekarang kamu bayangkan, tiap pagi kamu bangun jam 7, tidur jam 10 gitu misalnya. Kamu order terus gitu, apa nggak sehat badan kamu? Sekarang bayangkan kalau kamu tidur jam berapa, bangun jam berapa, hidupnya berantakan gitu. Gara-gara saya dulu tidur berantakan, tekanan darah tinggi saya naik. Badan saya berantakan. Masalahnya untuk orang zaman sekarang kita mau bebas. Mau bebas ya? Ya, Tidak suka itu ada aturan. ya, saya setuju banyak orang nggak suka ada aturan, tapi kadang kita perlu renungin lagi. Nah, makanya ini yang saya suka renungkan dari stewardship. Saya gini, saya termasuk orang zaman sekarang, tapi kita coba renungkan. Saya benci lampu merah. Tapi kok nggak ada lampu, karena lampu merah bikin mobil kan susah maksudnya kan, macet gitu. Tapi pertanyaannya, kalau nggak ada lampu merah, apa yang terjadi? Tabrak-tabrak semua tuh ya. Tabrakan makin chaos. Saya berpikir bahwa ada lampu merah atau chaos, sampai saya nggak lihat ada lampu merah, makin chaos. Saya dulu tinggal di satu daerah di dekat Kebayoran Lama, ada perempatan, lampu merahnya lama, mau marah bener-bener kan, kayak kenapa sih lampu merah ini? Pernah ada Tuhan, mungkin ini Tuhan ya, pernah ada momen itu lampu empat penjurunya mati. Bisa dibayangkan betapa kacaunya jalan itu. You don't like rules, kau nggak suka di manajemen, kau nggak suka diatur, terserah. Tapi kenyataannya, kalau nggak ada peraturan, hidup kita akan lebih chaos. Karena hidup kita dibangun di atas sebuah order. Kalau kamu nggak hadirkan order di hidupmu, steward dengan baik, selesai hidupmu. Kamu akan mati cepat, kamu akan berantakan dalam hidupmu. So, itu yang very convicted in my heart. Nah, oke. Tapi kalau penerapan aplikasi misalkan Tuhan adalah pemilik. Oke, tadi kan berkenaan dengan pelayanan. Bagaimana dengan benda-benda yang kita miliki, rumah, mobil, apa semua? Nah, ini Kalau dari saya, yang saya pelajari adalah kenyataan bahwa apa yang kita punya itu bisa tiba-tiba hilang. Saya punya satu teman yang dulu punya banyak segalanya. Karena punya dia banyak segalanya, akhirnya dia hilang semuanya. Karena ada satu dan lain hal, entah karena COVID dan sebagainya. Ya, saya rasa hal yang paling penting dari sebuah stewardship adalah satu sikap hati bahwa apa yang ini Tuhan titipkan sama kamu bisa aja diambil. Dan itu yang saya temukan bahwa itu yang bikin orang tetap waras. Kalau dia tidak memilikinya, dia merasa memiliki. Begitu diambil dari dia, akan ada, itu mungkin dinamakan post power syndrome saya rasa. Saat seseorang terlalu lama di posisi atas, begitu dia sudah nggak ada lagi, begitu di posisi atas itu tiba-tiba kondisinya turun makin lama. So, saya akhirnya menemukan bahwa gimana pun kita perlu punya sense of belonging, tapi bukan sense of ownership. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Kita belong di kerajaan Allah, kita belong di rencana Tuhan, but we don't own the plan of God. Itu tuh yang saya pegang sampai sekarang sih. Dan semakin, nah gini, semakin kita menyadari bahwa ini bukan milik kita, semakin kita harusnya makin tahu purpose ya. Kenapa? Berarti kita harus cek dong. Berarti ini milik siapa gitu maksudnya. Oke, milik Tuhan. Nah, kalau ini milik Tuhan, misal uangmu itu milik Tuhan, berarti actually all your financial decision is a spiritual decision. Dan harusnya itu membuat kita jadi pribadi lebih baik lagi dalam mengelola uang. Kalau misalnya semua keuangan itu milik Tuhan, berarti semua ini jadi spiritual. Nah, harusnya kamu menyadari sambil kamu ngatur, karena sampai detik ini banyak orang Kristen ngatur keuangan nggak bisa loh. Banyak. Ngatur keuangan nggak bisa. Sebagai orang muda sering kecele juga. Ngatur keuangan nggak bisa. Kadang itu menghadirkan rasa hormat lagi bahwa oke, kalau ini punya saya, ini bukan punya saya harus ngaturnya hati-hati. Dan harusnya nanti kalau kamu kasih persembahan sama Tuhan, harusnya mentalmu bukan kamu kayak dipalak Tuhan. Ya kamu simpel ngebalikin aja maksudnya. Ini kan sebenarnya 100% punya Tuhan sebenarnya. Di dalam kehidupan sih yang saya pelajari kayak gitu. Dan juga ngerti stewardship membuat kita tidak menganggap remeh berkat. Itu yang saya pelajarin sih. Semua orang selalu bahas tentang diberkati, tapi nggak ada yang pernah bahas tentang bahwa diberkati itu nggak mudah. Contoh, Brian punya posisi bagus, gaji tinggi,
Semua orang itu impian semua orang, dan impian kalau anak sekarang Gen Z bilang ini impian mereka gitu maksudnya kan, punya gaji tinggi. Pertanyaannya, emang kalau punya gaji tinggi hidupmu makin mudah gitu? Enggak. Makin lama gajimu tinggi, responsibilitymu makin tinggi, hidupmu makin stres, tidurmu makin kurang. Ini yang kita perlu ngerti, bahwa di setiap stewardship itu semua akan makin berat, dan orang yang tidak bisa mengelola ya akan kehilangan. Contoh, saya dulu punya rumah di Kelapa Gading kan. Rumah kami itu ada di sana dan keluarga saya tuh tinggal di situ. Nah, kami pindah ke selatan karena gembala saya mau start new church di situ di daerah selatan. Yang menarik adalah rumah kami, begitu kami balik lagi ke Kelapa Gading, saya melihat rumah yang sudah lama tidak ditinggalin tiba-tiba rusak. Itu part of stewardship. Kalau kamu nggak steward rumah itu baik-baik, semua akan rusak. Kalau kamu nggak steward uang kamu dengan baik, uang kamu pasti habis. Kalau kamu nggak steward dengan arti menetapkan batasan, disiplin bersihin, disiplin rapiin, maka semua yang kamu punya, yang kamu pegang saat ini akan hancur. So stewardship juga sebenarnya untuk kebaikan dari pengelolaan kita sendiri sih. Itu. Oke, wow. Jadi ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang pemilik ini nih? Soal pemilik dan Penilik. Buat aku ini agak personal juga personal pengalaman. Aku sering tarik menarik antara ambisi dan kesadaran, atau mungkin aku simplified itu legowo gitu, mungkin orang Jawa bilang. Karena seringkali dengan konsep cultivating tadi, aku menjadi orang yang sangat ambisius untuk kayak oke, gue nggak boleh segini aja, gue harus bisa bring out the best gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang aku tenggelam dalam ambisi itu, akhirnya aku nggak bisa membedakan, are you working it for him or for yourself? Terkadang itu menjadi practical reflective question yang aku sering susah. Dan ini perenungan yang mendalam. Ini perenungan coba dalam nih. Selalu kadang gue salah, gue harus mundur dikit. Tapi di sini kayak enggak, gue nggak boleh terlalu santai atau gue nggak boleh terlalu ngegas. It's very hard gitu. Mungkin dari Ko Wigan atau Pastor L yang pasti jauh lebih banyak pengalamannya dari aku, mungkin kita bisa sharing something bagaimana to keep bringing out the best, tapi with dengan sikap hati yang tetap it's not my own, tapi ini gue penilik. Kalau saya ntar hambanya lebih tajam lagi. Kalau saya coba percaya gini, bahwa excellent spirit dan perfectionist spirit itu dua hal berbeda sama sekali. Yes, agree. Itu beda banget. Excellence gini, statement orang perfectionist dan statement orang excellence sama sekali berbeda. Orang excellence kayak gini, gue salah, gue harus lakukan lebih baik lagi next time. Itu orang excellence tuh. Tapi orang perfeksionis, gue salah, gue pasti mati habis ini. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya tidak pernah mendorong anak-anak saya atau tim saya atau orang-orang saya pimpin di mana saya berada to have perfectionism. Karena itu mengerikan dan itu self-destructive. Tapi excellence, yaitu bahwa kita tidak ala kadarnya, persembahkan yang makin lama makin baik. Saya merasa itu lebih dekat ke kebenaran maksudnya, dan itu juga tidak merusak pikiran orang. Nah, kalau kamu nanya visi atau ambisi, ini teori saya. Tapi harusnya coba kita biaya. Saya pakai menelisik kalimat itu dari kacamata pelayan. Kenapa? Karena kita semua dipanggil jadi pelayan. Yesus aja melayani. Gini, beda visi dan ambisi. Kalau ambisi itu hanya untuk kita. Kalau visi itu untuk kepentingan, kebaikan banyak orang dan juga kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya hal itu. Vision is never about us. Kalau saya ngelihat orang visi atau ambisi adalah saya cuma lihat dulu, maksudnya bahwa kadang sekilas beda tapi sangat tergantung, kadang bisa lihat dari statement-statementnya. Yang dia lakukan ini untuk kerajaan Allah atau untuk kebaikan orang-orang enggak? Untuk kebaikan orang atau untuk kepentingan dia sendiri gitu maksudnya. This is very easily manipulated. Tapi kadang kelihatannya dari situ. Ambisi itu tentang apa yang kamu bisa dapat. Tapi visi bicara tentang apa yang kamu bisa beri. Orang-orang di Alkitab yang punya visi, semua itu mereka memberi semua. Hidupnya diberi, nyawanya diberi. It's called vision. They get something, they release everything. It's for others as well. For others. Yes. Dan othersnya ujung-ujung untuk Tuhan lagi maksudnya. Nah sama, kalau ambisi, it's what they can get. Jadi bagi saya, itu sebenarnya kelihatan. Soalnya gini, arahnya bisa sama nih.
sama-sama misalnya bangun gedung gereja misalnya ya, ambisi visi sekilas bisa kecampur di situ. Kadang ambisi bisa juga karena ya ini nama gue. Tapi kalau visi ngeliatnya kayak gue bikin gedung ini supaya next generation bisa ibadahnya lebih oke, supaya bapak dan ibu bisa ibadahnya lebih oke dan sebagainya. So pertanyaannya adalah, you do this for yourself atau you do this karena kamu merasa kamu harus memberi. So saya lebih ke situ. Vision itu bukan tentang kita. Ya silakan hambanya. Ini udah penjelasan yang mantap ya. Saya hanya nambahin dari angle yang lain mungkin atas pertanyaan Brian gini. Saya mau cerita dulu dikit nih. Saya terlibat dalam penggembalaan di kota Sydney sejak tahun 2005 sampai tahun 2014 saya pulang. Mulai dari sebagai senior associate pastor sampai jadi senior pastor di tempat itu. Tapi saya menyadari bahwa memang semua itu ada musimnya, semua itu ada seasonnya, dan kalau saya sebagai penilik jemaat ya, bukan pemilik jemaat. Ketika musim kita sudah lewat, kita mesti bisa dengan legowo gitu melepaskan ya. Yes. Wah nggak mudah pasti itu ya. Yes. Dan itu justru adalah sebuah seni yang saya belajar bahwa melepaskan kendali. Ketika orang selalu maunya take control, ya. Dan itu sebenarnya kalau kita bablas di situ itu menjadi isu utama dari praktek sihir, ya. Controlling, ya. Witchcraft. Ya, tapi jelas di sini justru melepaskan kendali isunya. Nah, jadi gini. Ketika saya ada di musim itu, jelas kita mau mengusahakan yang terbaik. Kita kerja keras yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi nanti akan terlihat gini, ketika musim itu sudah lewat, ketika musim itu sudah selesai, nah, kita bisa nggak melepaskan itu? Nah, itu dia masalahnya. Jadi, saya juga di Lifehouse Community, ya, kita ini kita bukan kepemimpinan tunggal kalau di sini. Jadi ada board of elders, ya. Jadi saya setuju banget ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa kalau kepemimpinan tunggal sendiri di atas tuh sangat bahaya. Berbahaya, beresiko, destruktif juga. Yes, ya. Nah, kita ada board of elders, dan saya tuh selalu bilang ini. Saya minta saya ada usia pensiun. Jangan saya udah tua pikun. Masih mimpin kan? Di paling atas. Kan ngeri kan. Itu satu. Dua, saya juga tidak tertutup kemungkinan kayak Pastor Francis Chan. Lagi di tengah-tengah gerejanya berkembang, tiba-tiba Tuhan suruh dia ke China atau ke Hong Kong, ya kan? Dan dia harus lepaskan itu. Dan dia lepaskan itu. Dan gereja tetap jalan. Iya. Nah, disitulah bahwa menurut saya gini, yang paling penting bahwa ketika kita ada di satu musim kehidupan ini, ya kita cultivate itu. Ya, saya suka banget dengan kata-kata tadi, kita tata untuk bisa pelayanan dan kita mengusahakan yang terbaik. Kita bring out the best. Nah, tetapi nanti ujiannya apakah itu untuk ambisi kita atau bukan adalah pada saat musim itu selesai. Ya. So itu sulit itu. Kenapa? Karena setia itu diucapkan di awal, dibuktikan di akhir, tapi dijalani seumur hidup. Oh, itu dia. Makanya jadi memang apakah kamu seorang steward yang setia, itu tidak bisa dibuktikan sekarang. Yes. Baru bisa dibuktikan setelah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Are you still faithful? Nah di situ. Susah hidup memang. Jadi kalau dari aku sangat ini banget sih kok, dari sangat enlightened banget dari yang Ko Ian bilang, berarti sadar akan musim itu menjadi suatu hal yang penting juga dalam pengelolaan ini ya, Ko. Yes. Kita tahu waktunya Tuhan. Tuhan gini, kalau punya relationship dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu kok. Dia kasih sentil-sentil. Hey, sebentar lagi. Makanya seorang pendeta tetap harus punya relationship dengan Tuhan. Karena nggak semua kayak deh. Oke, tadi poin yang kedua dari stewardship apa tadi? Poin yang kedua. Poin kedua adalah poin pertama, Tuhan adalah pemilik. Ya, Tuhan pemilik, saya pengelola. Dan yang kedua adalah si pengelola harus satu tim dengan si pemilik.
harus sepakat. Nah ini nih saya terjadi banget nih. Sekarang kan bayangkan nggak sih gini, di dalam satu gedung itu kan ada namanya building owners dan building management. Owners yang punya, tapi tidak selalu dia manage. Biasanya untuk mengelola satu gedung, biasanya itu yang ngelola tuh building managementnya. Nah saya menemukan bahwa building management walaupun mereka sudah dibayar untuk mengurus itu, tapi tetap mereka harus satu tim dengan building owner. Karena saya pernah ngalamin ada satu gedung di mana owner sama manajemen berantem. Itu di tenan itu nggak enak banget, itu merugikan dan akhirnya jadi presiden buruk maksudnya. Ketidaksatuan gedung itu sehingga kalau anak sekarang bikin turn off untuk orang bisa masuk jadi tenan di situ. Jadi kesepakatan antara kamu dan Tuhan sebagai pemilik dan kamu pengelola, itu sesuatu yang sangat penting. Bahwa kamu harus gunakan ini sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan percaya. Kayak handphone saya harus pakai sesuai dengan nilai-nilai yang orang tua saya percaya. Pada waktu saya kecil, saya tidak bisa pakai handphone saya zaman dulu, saya ingat Nokia 8210 gitu kan. Atau yang dulu handphone pertama saya Nokia 6110 gitu. Ya, yang Nokia 6 juga. Info anjing mati itu tahu kan, ya kan. Nah, jadi pengelola itu yang pertama yang saya miliki dan orang tua saya izinin pakai suka-suka saya loh. Tetapi jangan chat yang aneh-aneh. Jangan chat ke nomor aneh-aneh. Jangan sampai nabrak nilai-nilai yang sudah ditetapkan orang tua saya pada waktu itu. Handphone harus dipakai sesuai dengan mereka. Dan kadang, kalian tahu gak? Mereka masih suka cek dulu chat saya, SMS saya. Kenapa? Karena mereka yang berhak. Nah, sifatnya seperti itu. Bagaimanapun, dan yours rela kalau misalnya ternyata you ditegur bahwa ini tidak sesuai sama yang Tuhan harapkan, sama pemilik yang harapkan. Dan disitulah, kalau ini dalam konteks pelayanan, karena saya dalam konteks pelayanan ya, disitulah those board, elders, team, yang mereka bisa oversee dan bisa melihat dengan baik kadang-kadang. Melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Sebenarnya menurut saya punya board, dalam konteks Pastor Wiggins tadi, itu adalah satu bentuk pengelolaan yang baik. Supaya ada, kalau kasarnya gini, ada kekuasaan-kekuasaan yang memang di oversee dengan baik, kesannya kayak terbatas, tapi ingat sekali lagi, batasan dibuat bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi. Stewardship prinsipnya gitu. Yes. Bukan untuk menghancurkan loh, tapi untuk melindungi. Nah, peraturan, nah makanya saya sampai detik ini suka peraturan, batasan. Dulu saya alergi sama dua statement ini loh, peraturan, batasan. Sekarang semakin saya ngerenungin firman Tuhan, saya ngerasa kalau nggak ada ini mati hidup gue nih. Those rules. Kenapa kamu sikat gigi dari kecil, pagi dan sore? Apakah untuk keuntungan orang tua? Bukan, keuntungan kita. Saya sering pakai analogi ini bahwa dulu pas kecil kita ini dipaksa tidur siang sama orang tua kita. Kita nggak suka. Begitu mulai SMP, SMA, kuliah, you would give anything untuk bisa tidur siang maksudnya. Kita baru saat kita dewasa kita sadar bahwa segala batasan itu ada untuk kebaikan kita. Mental stewardship dimulai dari saat kamu ngerti bahwa batasan yang si owner tetapkan di hidup kamu, it is for goodness. Jadi itu sih dari saya sih. Wow, asik. Ya. Itu kalau ngomong batasan memang, karena banyak orang sekarang berpikir bahwa kalau bebas itu berarti nggak ada aturan, bebas itu nggak ada batasan. Tapi selalu Pastor Raguel, saya percaya apapun di dunia ini ada batasan. Iya, dan bahkan semua ada hukumnya. Iya. Hukum gravitasi minimal, nggak bisa kamu langgar. Yes. Saya iseng suka bercanda kayak gini. Kalian tahu nggak, pada Yesus mati di kayu salib dan bangkit, dia menebus hukum Taurat, tapi tidak menebus hukum gravitasi. Saya bilang maksudnya bahwa ya mungkin kamu begitu kamu hidup di dalam dia, kamu tidak lagi di bawah kuasa hukum dosa, kasar ya, tetapi kamu tetap di bawah hukum gravitasi. Kamu tetap di bawah banyak hukum. Gini, mau kamu sekristen apapun, kamu loncat dari gedung 40 tetap aja mati gitu maksudnya. So, hidup itu perlu ada hukum, perlu ada rules, perlu ada batasan, dan ini bukan untuk apa-apa, ini untuk kebaikan. Kamu bayangkan kamu main sepak bola, kagak ada peraturannya, kagak ada lapangannya, terserah satu kesebelasan, satu ke 15-an gitu. What kind of game is that? Yang kayak gitu aja gitu. Rumah kita aja ada batasan. Rumah kita aja ada batasan sama tetangga gitu maksudnya. Negara merdeka juga ada. Wilayah, kan? Ada sebatas wilayah dan bahkan ada teritorial, ada alat kelengkapan dewan dan ada kepala negara, kepala pemerintahan, semua itu ada batasannya. Batasan ada untuk melindungi.
Bahkan gini, gampang anak kecil dibolehin main di ruangan, tapi orang tuanya nggak suruh main keluar jalan gitu. Kenapa? Apa nggak bisa lihat anaknya senang? Bukan, nggak bisa lihat anaknya kenapa-kenapa. Gitu. Ya gitu aja sih. Nah, apa Pastor Raguel ngelihat penata layanan dengan prinsip perumpamaan tentang talenta? Kalau talenta itu kan itu bicara di Matius ya, Matius 5:26. 26 bukan sih? Matius 25. 25, Matius 25. Gini, saya tahu bahwa secara konteks itu jelas bicara soal harta, itu bicara soal uang, itu bicara soal talenta, itu memang bicara soal hal besar. Tapi, nah saya sih ngelihatnya menarik sih. Kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Iya. Nah ini nih saya suka nih, ini setiap kali saya, karena gini, dulu kan saya tipikal yang berempati sama yang 1 talenta. Berempati, karena saya pikirkan, ya iyalah cuma dikasih 1, pasti kesel lah, yang lain dikasih 5, dikasih 2, sampai saya dalemin sendiri arti 1 talenta itu apa. Ternyata arti 1 talenta itu menurut catatannya ternyata mahal banget. Kalau saya hitung sekarang, saya sempat ada hitungannya, cuma saya lagi cari-cari tadi hilang gitu. Kalau saya bilang 1 talenta sekarang itu sebenarnya cukup untuk ngidupin 1 Indomaret gitu. Franchise Indomaret tuh kamu bisa. Artinya sebenarnya ini yang saya pelajarin. Pada waktu kamu dikasih 1 talenta, itu juga sebuah bentuk kepercayaan dari Tuhan. Itu misalnya. Yes. Nah, itu bentuk kepercayaan. Nah, yang menarik adalah setia yang apa yang si Tuhan itu katakan sebagai hambaku yang setia gitu. Setianya dia tampaknya di mata Tuhan tuh bukan status quo bicaranya. Kalau kita kan gini, definisi manusia tentang setia kan bicara tentang misalnya kayak, oh ini ada 1 kakek-kakek, itu sudah umur 80, tiap minggu duduk di bangku yang sama, datang di jam yang sama, di level yang sama, di posisi yang sama, pakai baju yang sama. Itu jemaat yang setia gitu katanya. Tapi apakah setia itu seperti itu? Tampaknya bagi Tuhan tuh tidak menganggap status quo itu sebagai sebuah kesetiaan. Karena kalau misalnya status quo ada sebuah setia, artinya harusnya dipuji, itu bendahara yang nomor 1 dong. Dia kan berarti status quo tuh, cuma 1 talenta ya tetap 1 gitu. Ternyata yang dianggap setia itu yang menggandakan, bukan soal angkanya, bukan soal numbers ya, tetapi bicara soal bagaimana willingness-nya untuk mengusahakan yang dia sudah punya. Nah, stewardship itu selalu bicara tentang sesuatu yang Tuhan sudah titipkan, bukan Tuhan belum titipkan. Nah, orang suka stres tentang dan dengan sebagainya tentang apa yang Tuhan gak dititipin. Padahal fokus kita adalah apa yang Tuhan sudah titipkan. Dari 5 jadi 10, jadi 2, jadi 4. Dan kita perhatiin, kita jelas itu bukan soal angka. Itu bicara soal bagaimana yang kamu punya, kamu potensinya maksimalin sampai jadi lebih lagi dari situ. Sebab Tuhan bukan menuntut berapa profitnya ya. Tuhan bukan isu profitnya. Yang Tuhan tuntut adalah your stewardship. Dan nah ini prinsip ini. Saya suka sekali prinsip ini, bahwa stewardship selalu dimulai dengan yang Tuhan sudah titipkan. Yes. Tuhan sudah kasih kita pakai. Dan ini sangat berlaku di leadership saya. Di leadership saya di gereja dan sebagainya. Setiap kali saya mau bikin sesuatu, misalnya mau bikin acara apa, saya nggak berusaha untuk cari keluar dulu. Saya cari apa yang anak-anak saya punya ya, tim saya punya ya. Suatu saat contoh, saya pernah pengen bikin 1 kelas tentang kelas yang ada hubungannya sama kelas kesehatan mental gitu misalnya. Sebelum saya cari keluar, saya cari-cari dulu di tim saya, anak-anak saya ada nggak ya yang bisa bahas hal itu. Ternyata memang ada gitu misalnya. Nah jadi stewardship itu tidak langsung iring lihat keluar tentang apa yang kita bombastis, apa yang kita bisa lakukan untuk kemenangan besar-besar. No, stewardship dimulai dari ngecek yang Tuhan sudah titipkan ke saya apa, itu kita usahakan, kita jadikan jadi lebih baik. Mungkin kalau misalnya dalam konteks khotbah gitu ya, kamu punya kemampuan berbicara, kamu latihan berbicara, baca Alkitab seserius-seriusnya, belajar bikin khotbah yang baik. Stewardship-nya gimana? Pelan-pelan kamu mulai diundang, lama-lama ya itu bentuk stewardship tuh, ada buahnya mulai diundang. Nah kedua, misalnya kalau misalnya kamu punya tim kamu ya kamu jagain, kamu sayang, kamu perbesar, timnya kamu latih sehingga pelan-pelan akhirnya dimentorin, lama-lama dia bisa bertanggung jawab, ntar ada tim yang bawa orang itu yang disuruh untuk ngurus. It's part of stewardship. Stewardship tidak pernah dimulai dari yang kita nggak punya. Dan ini saya pegang sampai hari ini. Tuhan tidak pernah tertarik untuk memakai yang kita nggak punya. Itu saya pegang sampai hari ini. Dan thank God
prinsip itu menyelamatkan saya berkali-kali. Dari mana? Nomor satu, dari rasa iri. Yes. Kita tuh selalu punya bisa rasa iri. Mau hamba Tuhan yang Pastor Wigan, yang mau gimana pun somehow, mau bersih apapun hati kita, sometimes ngeliat orang kayak kadang suka ada rasa, kok dia punya itu ya. Tapi saya mulai berdamai pada waktu saya sadar bahwa saya tidak dipanggil untuk kerjain semua, tapi dipanggil untuk kerjain Tuhan sudah titip saya. Saya ingat awal-awal saya jadi pembicara ya. Saya ingat Tuhan panggil saya kan maksudnya, dan saya waktu itu saya pernah 2 pertemuan lalu saya ingat bahas tentang Tuhan kasih sebuah conviction, keyakinan tentang membangun generasi yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya berangkat dari situ aja sebenarnya. Saya coba berangkat dari situ. Hah? Di meja yang sama aku dengerin. Iya. Saya berangkat dari situ, maksudnya kayak Tuhan, kalau saya pengen bangun generasi yang cerdik kayak ular, tulus kayak merpati, how? Terus ya udah dari situlah saya mulai baca Alkitab, saya lihat, dan apa yang Tuhan taruh di hati saya share. Saya sambil belajar, baca, dan kalau ada misalnya ada undangan, dulu undangan saya dikit banget, karena memang saya dulu nggak pengen jadi pendeta juga kan dulu kan. Tapi orang kasih kepercayaan. Nah di masa itu percayaan pertama saya bilang bahwa saya khotbah seolah-olah itu khotbah terakhir saya. Karena saya tahu diri lah, ada mungkin saya nggak bakal diundangnya, it's fine. Tapi lama, selempang mungkin, selurus mungkin, dan semasuk akal mungkin. Saya ingat pada waktu itu tuh. Sebener mungkin, jangan yang aneh-aneh, tapi masuk akal, bisa dicerna gitu. Pelan-pelan ternyata mulai datang undangan. Ya, semua nggak dimulai dari saya iri, semua dimulai dari saya gali yang kerjakan Tuhan punya. That is stewardship. Itu repot kalau seorang steward tidak mengerjakan apa yang dipercayakan sama dia, tapi sibuknya ngitungin orang lain punya. Wah itu repot. Itu paling repot tuh. Itu repot banget, pusing saya. Makanya, nah kenapa? Karena sebenarnya ngerjain kita punya itu juga repot sebenarnya. Yes. Sekarang gini, kebayangkan kalau misalnya kita dikasih apa ya, misal dikasih gift, entah itu dalam bentuk kemampuan berbicara, kemampuan manajerial, untuk bisa ngerjain itu aja itu nggak mudah gitu maksudnya. Untuk bisa maksimalin, kasarnya ini dari misalnya itu dalam bentuk benih ya, kan kajian Allah kan selalu bicara kebanyakan soal benih kan. Oke, kalau misalnya itu levelnya masih benih, kan kita harus siram, pupuk, dan kadang kita nggak tahu tumbuhnya kapan kan. Kita coba bisa dibangun untuk nyiram, pupuk, dan kita biarkan sinar matahari, biarkan alam yang ngurus sama dia, kita coba bisa kerjakan. Dan kita kan, nah yang paling menyakitkan dari stewardship adalah kita harus terima bahwa kita nggak selalu in control dan pertumbuhannya, tapi kita dipanggil untuk setia, konsen, every single day lakukan hal yang sebaik mungkin. Nah menurut saya salah satu bagian dari stewardship kehidupan rohani kita adalah spiritual disiplin. Yes. Jadi gini, kalau kamu apa yang kamu nggak gini, untuk kamu bisa menjaga badan kamu tetap berotot, kamu tuh nggak bisa makan sembarangan. Kamu harus secara disiplin makan yang proper gitu. Sama, jadi kebebasan itu tidak selalu membuat kita jadi penilik yang handal. Justru batasan, disiplinan itu yang bikin kita jadi penilik yang handal. Ini emang nggak mudah, saya nggak bilang ini mudah. Tapi saya dulu nggak suka. Tapi setelah saya hidupin ini, I'm thankful bahwa saya at least jadi steward yang nggak jelek untuk apa yang Tuhan titipin ke saya. Dulu tuh saya tuh ya, Pastor Wigan, saya cerita saya tuh dulu tidur berantakan dan sebagainya, hidup suka-suka saya, seniman kan. Tapi pada waktu Tuhan, nah itu yang mengubah hidup saya itu kejadian satu sih. Jadi kadang lagi baca, tiba-tiba Tuhan bikin yang berantakan, bumi belum tertutup kosong, tiba-tiba jadi rapih gitu, jadi order. Itu tuh mengganggu saya sampai 10 tahun lebih, maksudnya kayak, jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma Tuhan kreatif ya, but He's the God of order. Yes. Yang pertama kali dilakukan tuh menghadirkan order. Dan saya langsung ngaca hidup saya. What have I done with my life? Di situ saya cuma dapat angan-angan. Kalau ini hidup yang milik Tuhan, saya harus belajar pakai prinsipnya Tuhan. Yes. Yaitu belajar untuk order. Hidup dalam order. Makan teratur. Tidur teratur. Kerja teratur. Sebisa mungkin semua teratur sebisa mungkin. Sekarang masih nggak mudah teratur ya. Cuma bagian tidur dan sebagainya saya udah teratur banget tuh, kerja semua udah teratur.
Dan ternyata berkatnya dimulai dari situ justru. Karena saya teratur, belajarnya jadi pas, jadi teratur gitu. Jadi ilmunya dapetnya banyak, nggak suka-suka gitu. Karena saya terbukti konsisten dalam apa yang saya bangun, akhirnya orang percaya. Integritas dimulai dari situ, kedisiplinan, konsistensi, setia. Itu semua stewardship semua itu. Nah itu yang orang sampai sekarang suka anggap remeh. Mereka maunya punya good idea. Lalu good idea ada di mana-mana. Yang kita butuhkan good stewardship, good stewards. Nice. Gini, saya udah ketemu Pastor Wigan. Iya. Begitu banyak orang punya ide pelayanan keren-keren lah. Tapi dia nggak konsisten. Dia nggak kerjain, cuma di idenya dia doang. Gua mau bikin gini nih, gini-gini terus dia cerita. Pas saya dengar kayak, wah keren juga idenya ya, pelayanannya ya. Saya ketemu banyak orang kayak gitu. Tapi baru mulai 3-4 kali ditinggal sama dia. Dia nggak jadi, minimal gini, dia nggak steward ide dari Tuhan dengan baik. Akhirnya sekarang dia nggak dapat keuntungan, orang nggak dapat keuntungan, orang malah sebel sama dia. Kayak lu banyak ngomong tapi action lu nol. Ya udah. Tadi poin yang ketiga apa? Kita udah hampir Oh ya udah kehabisan hampir waktu. kehabisan waktu ya. Iya, kita udah hampir kehabisan waktu. Poin yang ketiga. Oh, kita dipanggil untuk membuat sesuatu jadi lebih baik. Oh. Itu dari kejadian juga tuh. Bahwa kita dipanggil untuk mengusahakan dan melihara taman. Nah, setiap kali saya pelajarin dimanapun kita berada, mungkin even as a pastor, sebagai ketua departemen, bahkan di kantor sekalipun, kadang pertanyaan kita di setiap divisi kita harus, apa yang bisa saya buat jadi lebih baik ya? Karena tampaknya itu panggilan Tuhan buat kita. Dan sejujurnya saya pernah ngobrol sama banyak pebisnis lah, business owner. Dan mereka share bahwa mereka jelas kalau mau hire orang, cari orang yang bisa bikin sesuatu jadi lebih baik. Bukan yang tambah bikin parah. Sekarang kamu bayangkan, kamu hire seorang admin gitu di kantor. Gunanya apa admin? Merapikan, bikin semua jadi lebih baik kan. Bayangkan kalau misalnya kamu bikin admin malah jadi berantakan gitu. Ngapain gua ngurus dia kan, ngapain gua hire dia kan maksudnya. Dan itulah hati dari stewardship. Maka bagi saya prinsip stewardship bukan cuma bicara soal pelayanan, tapi bicara soal relationship, bicara soal pekerjaan juga. Hubungan saya dan istri kita harus di steward dengan baik. Awal-awal saling mencintai tapi komunikasi nggak dijaga, keintiman nggak dijaga, itu kan harus dijaga. Itu semua stewardship. Kalau nggak dijaga ya selesai. Yang pasti. bagus pun akan berantakan. Saya menemukan bahwa orang-orang nggak bisa steward keluarganya, nggak bisa steward istrinya lah kalau sebagai seorang suami ya. Yang istrinya super cantik pun bisa jadi jelek karena stres sama dia gitu maksudnya. Stres sama dia gitu. Jadi itu yang saya renungkan bahwa di situ sekarang pekerjaan saya, pelayanan saya, minimal hubungan dengan istri lah. I have to make it better. Keluarga pun harus keluarga harus di steward, gila. Wah itu justru ya. harus di steward paling lama tuh, paling pertama. Karena itu Pastor Wigan saya belajar itu paling susah sebenarnya. Yes. To steward your family, steward your relationship with your wife, with your husband. Nah itu yang paling tantangannya paling Itu yang paling susah. susah. Waduh, sama adik aja susah. waduh, Apalagi orang tua. berat. Saya masih berusaha sampai sekarang. Karena menyadari bahwa ternyata, ya bagi saya kan, gini gimana pun, yang Tuhan ciptakan pertama kan bukan gereja tapi keluarga ya. Itu udah jelas lah. To steward your family dan steward yang Tuhan titipkan itu tuh udah jelas, itu prioritas pertama. Kamu nggak bisa untuk steward keluarga, steward istri saya tiap kali nanya, saya tiap hari suka nanya, how's your day? Padahal di depan-depanan loh, dia kerja, kita kan banyak kan work from home. Saya di depan dia, di depan saya. Tapi malam-malam kadang masih nanya, how's your day? Walaupun saya tahu, tapi tampaknya, tahu nggak, ternyata istri saya menghargai bahwa you peduli ya, udah menikah pun lu masih menghargai. Dan itu tampaknya bagi kita kan, ngapain sih nanya berulang-ulang, tapi tampaknya for my wife, itu something meaningful bagi dia, bahwa ternyata dia menghargai hal-hal yang saya ulang-ulang terus itu. Kuncinya pengulangan sih, tapi pengulangan dengan tujuan. Kamu mengerti bahwa ada kekuatan dalam sebuah pengulangan. Saya berkali-kali bilang bahwa misalnya semua orang pengen punya uang 1 triliun. Tapi banyak orang lupa bahwa 1 triliun adalah angka 1 dan 0 diulang-ulang. There is always power in repetition. Ya udah, saya cuma lakukan hal yang baik. Stewardship saya di rumah cuma lakukan hal yang baik, repetisi,
dengan sepenuh hati. Ya udah. Dan kalau misalnya season berganti, ya coba disesuaikan. Tapi banyakkan repetisinya, banyakkan pengulangannya. Dan disitulah saya menyadari bahwa ternyata, oh iya, ini kekuatan sebab pengulangan yang tapi dengan mengerti hatinya ya, bukan cuma sekedar stagnan ya. Ya itu, I've learned it. Itu yang saya pelajarin sih. I don't know. I hope you guys can be blessed dari sini. Yes. Ada yang mau Brian komentarin dulu tentang membuat sesuatu lebih baik lagi? Menurut aku ini sih memang repetisi itu tadi aku juga suka banget karena itu showing konsistensi juga konsistensi kan? Karena kalau kita nggak mungkin bisa carry out something beautiful, something extravaganza kalau misalnya kita nggak setia gitu. Firman Tuhan juga bilang setia dalam perkara kecil kan gitu, kesetiaan dan konsistensi itu ngulang kesannya bosan. Satu suka bilang ini, repetition is a mother of revelation. So good. Itu benar. Repetition is a mother of revelation. Memang. Kalau kamu, jadi sekarang hidup saya banyak kan apa? Ngulang, tapi pakai hati. Yes. Bahwa saya tahu bahwa apa yang saya lakukan berkenan bagi Tuhan. Sekarang saya nggak banyak melakukan hal-hal yang bombastis gitu kan. Nggak perlu. Lakukan hal yang memang dititipkan. Yes, tapi pakai hati. Ulang-ulang. Tapi pakai hati. Jangan cuma ngulangnya kayak, ini lagi. Nggak. You have to, put effort di setiap pengulangan hal itu. Kayak intro GTA nanti kalau nggak. Iya. Here we go kan. Apa tuh? GTA game. Nah makanya jangan here we go again. Memang mentalnya jangan. Tapi kayak setiap kali saya setiap kali mau mengulang, setiap kali nanya istri dan sebagainya, saya cuma di hati saya mikir, I know what I am doing is making a difference. Saya tahu yang saya lakukan ini, pengulangan ini making a difference. Berulang-ulang bikin khotbah dan bahkan berulang-ulang bahas tema yang sama tapi dengan angle yang berbeda. Saya bahas stewardship dulu berkali-kali, cuma setiap kali temanya saya coba kulik lagi, ada angle lain nggak ya, ada angle lain nggak ya. Diulang. Lah kitab ulangan aja bilang Taurat atau Diajaran berulang-ulang kok. Nah dan ternyata harusnya pengulangan tuh penting. Kenapa? Karena di situ kita kasih tahu apa yang sebenarnya penting. Orang harus ngerti bahwa pengulangan tuh bukan berarti karena kita nggak ada bahan, tapi justru diulang tuh sesuatu yang penting. Orang suka nganggapnya, lu nggak ada bahan yang ulang-ulang. No, because this is important. Thank you, Pastor Raguel. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Wow, yes. Cepet ya. Terasa. Mungkin ada satu closing statement singkat, padat, jelas. Saya suka statement dari Pastor Wigan. Repetition is the key, as the mother of all revelation. Saya kayaknya yang itu aja deh. I think it's very powerful. Kenapa? Karena untuk satu benih bisa jadi pohon, ya butuh disiram berulang-ulang. Karena matahari berulang-ulang, tertekan berulang-ulang. Sama kayak kehidupan spiritual kita, kehidupan kita juga pengulangan. Itu kekuatan. Itulah part of stewardship. Pengulangan, batasan. So ya, itu. Ada satu closing statement. Aku terinspirasi sedikit dari Pastor L sama Pastor Wigan. Stewardship is about sikap hati, soal sikap hati. Dan Ko Wigan dengan clear bilang untuk mengetahui dengan tepat apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan tepat apa enggak, kita harus tahu seasonnya. Kita harus peka sama season kita. Jadi closing statement aku mungkin kita harus tetap dekat sama firman Tuhan supaya kita tahu pasti. Sikap hati yang tepat dan season kita di mana. Gitu aja. Kalau tadi Pastor Raguel, dari saya dari Pastor Raguel aja nih. Penata layanan ditata supaya bisa melayani lebih baik. Sedap. Thank you Pastor Raguel untuk pembicaraan yang seru. Saudara, saya percaya ini daging semua dari tadi ya. Dan saya percaya kita semua diberkati. So jangan kemana-mana, tetap saksikan minggu depan di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.